wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ratna SPD, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Bulukumba dengan fasilitator Bapak Detrandes Haji Sutiono MPD dan pendamping praktik Ibu Erma Ernawati SPDI MM. Refleksi aksi nyata paket modul 3.3.A.10 program Cinta Budaya Lokal melalui permainan tradisional pada Taman Kanak-kanak Arido, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Refleksi kali ini memuat 4 komponen 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa meliputi 3 hal, yaitu latar belakang situasi yang dihadapi, hal yang dilakukan pada aksi nyata dan alasannya, serta hasil kegiatan aksi nyata. Berikut ini latar belakang situasi yang dihadapi. Merujuk kepada latar belakang yang dipaparkan pada rancangan aksi nyata, bahwa sangat perlu untuk memperkenalkan anak pada budaya lokal daerahnya. Mengingat budaya lokal saat ini hampir dilupakan karena pengaruh budaya modern. Agar budaya lokal tetap lestari dan hidup di hati anak-anak, maka penting untuk memperkenalkan dan memupuk rasa cinta mereka akan budaya lokalnya sejak dini. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Hal yang dilakukan pada aksi nyata dan alasannya adalah: yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah dengan rekan guru tentang program yang akan dilakukan, yang tentunya program Cinta Budaya Lokal melalui permainan tradisional ini merujuk pada visi misi sekolah, yaitu penerapan pembelajaran yang berbasis budaya lokal. Selanjutnya, melakukan pemetaan aset sekolah yang dapat mendukung terlaksananya program dan menjabarkannya dalam tahapan bagja, serta menentukan resiko yang akan terjadi dan meminimalisir dampak resiko yang akan terjadi. Yang kedua, melakukan sosialisasi program kepada orang tua siswa sekaligus membentuk tim di mana kepala sekolah bertugas sebagai monitoring dan evaluasi program, guru kelas bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, dan orang tua siswa sebagai pemantau kegiatan, sekaligus juga membantu guru mengarahkan anak dalam kegiatan bermain. Yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di awal kegiatan pembelajaran dan dijadwalkan terpisah setiap hari Sabtu. Yang keempat, menentukan alat permainan yang akan diperkenalkan kepada anak dan bagaimana menggali pemahaman anak tentang permainan yang telah dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Berikut ini alasan yang dilakukan pada kegiatan aksi nyata. Yang pertama, untuk mewujudkan keberhasilan sebuah program diperlukan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, baik itu keterlibatan kepala sekolah, guru,
dan orang tua siswa yang akan mengawal terlaksananya program sebagai satu tim. Yang kedua, program yang direncanakan haruslah didasarkan pada kebutuhan sekolah yang merujuk pada visi misi sekolah yang berdampak pada siswa. Yang ketiga, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan ketercapaian program haruslah dijabarkan dalam tahapan bagja berdasarkan manajemen risiko serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Berikut ini hasil kegiatan aksi nyata. Mengikuti yang pertama, permainan tradisional diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di awal kegiatan untuk mengembangkan fisik motorik anak melalui kegiatan bermain dengan indikator pencapaian pembelajaran yaitu KD 3.3, 3.4 melakukan permainan fisik dengan aturan atau mengembangkan seni anak melalui kegiatan bermain musik menggunakan rebana dengan KD 3.15, 4.15 yaitu menampilkan berbagai karya seni. Yang kedua, melakukan permainan tradisional setiap hari Sabtu dengan menggunakan berbagai alat permainan tradisional di mana orang tua siswa bertindak sebagai tim pemantau dan melakukan pendampingan kepada anak ketika bermain. Yang ketiga, guru kelas sebagai penanggung jawab memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa untuk menggali pemahaman mereka tentang permainan yang dilakukan. Yang keempat, kepala sekolah terus melakukan monitoring pada saat kegiatan berlangsung dan memberikan arahan pada tahap evaluasi tentang hal yang harus dibenahi. Berikut ini dokumentasi video kegiatan aksi nyata.
Alit. Ya. Ya. Iya. Ya, yang lain juga begitu. Iya. Senang? Komponen 4P selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya ketika merancang program ini, saya merasa was-was, khawatir kalau program ini tidak mendapatkan respon yang baik dari orang tua dan tidak bisa saya integrasikan dalam pembelajaran. Namun, setelah melihat program ini terlaksana, saya merasa senang. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang tua sangat antusias menyambut program ini. Bahkan mereka menganggap bahwa dengan adanya permainan tradisional yang dilaksanakan di sekolah, anak-anak akan mengetahui permainan yang mereka gandrungi dulu dan berharap bisa mengalihkan perhatian anak akan kecintaan mereka pada ponsel orang tuanya. Selain itu, mereka tidak khawatir lagi kalau budaya-budaya yang selama ini ada tidak dikenali lagi oleh anak-anaknya. Ini membuat saya sangat termotivasi dan berharap bisa menjadikan program Cinta Budaya Lokal melalui permainan tradisional sebagai salah satu program unggulan di sekolah kami. Pembelajaran. Ada banyak hal yang baru yang saya dapatkan, begitu juga dengan para siswa. Sebelum adanya program ini, siswa tidak banyak memahami tentang permainan tradisional yang ada di sekitar mereka. Bahkan hampir 80% siswa tidak mengetahui cara memainkan beberapa permainan tradisional yang ada. Salah satunya adalah permainan bola bekel. Permainan bola bekel dapat membantu mengembangkan kognitif siswa dan juga melatih kelenturan jari-jari mereka. Permainan tradisional yang diintegrasikan dalam pembelajaran memberikan warna yang berbeda dalam kegiatan belajar siswa. Pembelajaran di PAUD dengan konsep belajar melalui permainan ini terlihat lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Pelibatan orang tua yang berperan sebagai tim pemantau dalam pelaksanaan kegiatan bermain juga merupakan hal baru bagi kami di sekolah. Dengan antusias, para orang tua justru ikut membantu siswa bermain sesuai dengan pengalaman mereka. Hal ini tentu menjadi salah satu kekuatan bagi kami untuk meminimalisir dampak resiko operasional yang semula kami khawatirkan. Dengan adanya kerjasama dan respon yang baik, tentu akan memudahkan kami untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan tentang ketercapaian program ini. Penerapan ke depan. Pengelolaan program yang berdampak pada murid yaitu program Cinta Budaya Lokal melalui permainan tradisional pada Taman Kanak-kanak Rido Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan selama 2 pekan ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Namun tentunya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih banyak hal yang memerlukan pembenahan sehingga ke depan program ini bisa berlanjut dan menjadi program unggulan di sekolah kami. Dampak dari risiko operasional pun masih menjadi bayangan bagi kami, yaitu dampak dari kelangsungan program ini ke depan. Penerapan strategi MER, monitoring, evaluasi learning, dan recording juga sudah mampu kami terapkan, tetapi masih membutuhkan perencanaan yang matang yang perlu untuk dimasukkan dalam struktur pengelolaan secara tertulis agar ke depan
masing-masing dari tim mengetahui perannya sehingga ketercapaian dari program ini dapat mencapai tujuan dari visi misi sekolah, yaitu membentuk karakter anak sejak dini yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif melalui pembiasaan dan keteladanan yang konsisten dalam pembelajaran yang berbasis budaya lokal dengan konsep Merdeka Belajar pada Taman Kanak-kanak Arido, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Demikian refleksi kegiatan aksi nyata dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.